Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait isu Anies yang tak akan lanjutkan IKN atau Ibu Kota Nusantara, dan langsung ditepis oleh Gus Coy. Ide yang luar biasa, dia harus mewujudkan, nggak bisa ditawar. Ini sesuai yang dilansir oleh suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara.com, bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan seringkali dicap sebagai antitesis dari Presiden Joko Widodo. Ia bahkan disebut-sebut tak akan melanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara IKN jika terpilih menjadi presiden 2024. Namun rumor tersebut telah dibantah oleh Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau Gus Coy. Ia mengungkapkan jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut belum pernah melontarkan pernyataan tidak akan melanjutkan proyek yang telah digagas Jokowi tersebut. Gus Coy secara terang-terangan juga menyebutkan jika dirinya sangat mendukung adanya IKN. Ia menyebut proyek pembangunan ibu kota baru tersebut merupakan ide yang luar biasa. Dia belum pernah menyatakan atau dalam diskusi di internal Nasdem nggak ada, ini harus tidak dilanjutkan. Tidak, ini harus dilanjutkan, namanya IKN, namanya infrastruktur. Ini kebutuhan ibu kota, kebutuhan kebanggaan bangsa, nggak bisa ditawar, kata Gus Coy seperti kutip suara.com melalui tayangan kanal YouTube Total Politik pada Selasa. IKN itu ide yang luar biasa, sambungnya. Gus Coy juga menerangkan jika ide pembangunan ibu kota baru ini telah digagas oleh pendahulu, tapi tidak pernah terwujud. Kini di bawah kepemimpinan Joko Widodo, ide tersebut akhirnya bisa diwujudkan. Pak Jokowi mengeksekusi idenya Bung Karno yang harus punya istana sendiri. Kemudian Pak Soeharto juga punya ide punya istana sendiri, ibu kota sendiri, terang Gus Coy. Lagi-lagi dengan gamblang Gus Coy mengungkapkan jika dirinya secara penuh mendukung keberlanjutan dari pembangunan IKN. Namun persoalan kapan proyek tersebut bisa terselesaikan menurutnya itu bergantung dengan beberapa hal termasuk kondisi ekonomi. Saya termasuk orang yang terdepan mendukung bahwa ini harus dilanjutkan. Nah, persoalan ketika dilanjutkan apakah harus jadi 5 tahun itu, apakah harus jadi 10 tahun itu lihat kondisi ekonomi, terangnya. Ya sobat sekalian, itu ya dari Gus Coy, dan juga sedikit prediksi kedepannya terkait proyek IKN atau Ibu Kota Nusantara yang belum ada kepastian, mengingat sisa pemerintahan Presiden Jokowi yang 2 tahun kurang lebih, itu juga dipandang bagi para investor yang melihat tentang keberlanjutan ya, kepastian tentang keberlanjutan itu yang menyebabkan para investor itu belum bisa memastikan. Dan satu hal lagi yaitu tentang keuntungan dari investasi di IKN itu sendiri, karena tidak mungkin ya ketika investasi yang sudah dibuka kerannya oleh Indonesia itu kemudian dipandang dalam hal ROI ya, dan ini menjadi hal yang biasa. Jadi para pemilik modal ya pasti akan melihat lebih kepada untung yang lebih cepat ya, ROI ya, return of investment lebih cepat daripada harus menunggu dalam jangka waktu yang lama. Nah memang persoalan IKN ini sebenarnya hal positif, tetapi saat ini kita ketahui kondisi ekonomi di Indonesia ini ya belum begitu pulih, dan kita ketahui juga beban utang yang ditanggung oleh Indonesia sampai saat ini luar biasa ya. Di pemerintahan Presiden Jokowi saja kita ketahui utang saat ini sudah mencapai angka 7.500, dan diprediksi sampai akhir pemerintahan Jokowi yang kalau kita melihat utang ini menjadi hal yang sangat mudah sekali untuk diambil ya, daripada untuk memikirkan ya
ini sampai akhir periode pemerintahan Jokowi diprediksi 10.000 triliun. Nah itu tentu saja belum utang yang BUMN ya, utang BUMN kurang lebih sama 7.000. Jadi beban negara untuk membayar utang itu sampai 14.000. Nah bayangkan dengan kondisi ekonomi sekarang yang sulit ya, dan ancaman resesi itu sudah terlihat di depan mata, mengingat negara-negara maju dan negara-negara yang ekonominya sudah beranjak itu melihat ekonomi ke depan itu belum ada gambaran menjadi ekonomi yang baik. Nah memang ini menjadi pertanyaan ya tentang IKN sendiri, apakah IKN itu menjadi hal yang urgent ataupun nanti bisa ditunda di lain waktu yang bisa dilanjutkan entah di tahun berapa, pemerintahan siapa. Nah ini juga menjadi pertanyaan ya bagi para pemilik modal. Kan kita ketahui awal-awal ketika IKN itu sudah mulai berdiri, investor ataupun kita ketahui sudah ada komitmen dari pemerintah yang seharusnya itu non pembiayaan dari APBN. Nah ternyata setelah berjalan ya kembali lagi ya dengan cabutnya dari beberapa investor asing, termasuk juga investor raksasa yaitu SoftBank ya, dengan nilai investasi 14.000 triliun itu ini memberikan gambaran memang ya investor masih melihat-lihat ya kepastian dari investasi ini ya, dan juga kestabilan politik pemerintah dan juga melihat sisa pemerintahan yang incumbent saat ini yang tersisa hanya efektif ya kurang dari 2 tahun. Dan inilah yang menyebabkan investor itu ya saat ini pada cabut dari investasi IKN. Nah investasi ini sudah meletakkan batu pertama, dan setiap staf dari pemerintah memberikan keyakinan kepada umum ya, kepada publik bahwasanya ini akan bisa dilanjutkan. Tetapi ya namanya para kapitalis ya pasti tidak langsung percaya begitu saja, mengingat saat ini kondisi politik begitu dinamis, dan persaingan ataupun dinamika politik itu tentu saja kalau tidak stabil akan menentukan investasi itu bisa ditanamkan di negeri ini atau tidak. Nah memang tentang rumor yang disampaikan bahwasanya Anies Baswedan yang kalau nanti jadi presiden itu tidak akan meneruskan itu, ada sedikit bantahan dari DPP Nasdem itu sendiri, yaitu Effendi Koiri atau Gus Coy, yang melihat tidak ada kepastian, maksudnya tidak ada pembicaraan tidak akan melanjutkan dari Anies. Tetapi ini analisa dari Gus Coy yang bisa saja benar ya, bisa saja tidak, tergantung bagaimana kita untuk melihat dan bagaimana kondisi politik ya, mengingat saat ini belum ada juga kepastian dari Anies Baswedan itu melenggang kangkung ya, dideklarasikan sebagai capres. Nah memang meskipun sudah ada pernyataan adanya kesulitan dari koalisi perubahan, tapi kemungkinan desas-desus tentang gagalnya Anies Nyapres itu juga banyak gitu ya, analisa spekulasi, mengingat tentu saja dengan adanya presidensial threshold ya, dengan minimal 20% kursi atau 115 kursi di DPR itu yang harus dipenuhi untuk mendeklarasikan satu nama capres. Nah desas-desus tentang bubarnya koalisi perubahan itu juga banyak sekali. Kemudian spekulasi untuk koalisi perubahan yang Nasdem saat ini, yang hanya Nasdem saja yang mendeklarasikan Anies, kemudian partai lain dalam koalisi perubahan itu yaitu Demokrat dan PKS itu belum ada kepastian, meskipun pernyataan solid ya, kemudian
konsistensi untuk tetap mempertahankan koalisi perubahan ini tetap solid ya, tetapi tidak ada yang bisa memastikan bahwasanya koalisi perubahan ini akan tetap konsisten hingga nanti pendaftaran capres ya, dengan mendaftarkan Anies Baswedan. Nah, memang dari segi statement ya, tidak ada kepastian ya, belum ada statement yang resmi dari Anies. Anies juga belum dideklarasikan secara resmi dari koalisi perubahan, dan apakah kalau kita melihat IKN ini masih memberikan keuntungan jika dilanjutkan proyeknya. Nah, tentu saja kalau kita melihat ekonomi sekarang agak susah ya, agak berat, mengingat utang kita sudah numpuk sampai 7.500 dan diprediksi sampai akhir Presiden Jokowi berakhir ya, pemerintahannya itu sampai 10.000 triliun. Nah, memang kalau masalah pindah ibu kota itu hal yang biasa saja, tetapi melihat momen ya, tentu saja kita melihat momen apakah saat ini itu waktu yang pas atau tidak, dan apakah tentang proyek mega proyek IKN ini bisa dilanjutkan secepatnya atau ditunda dulu. Dan memang kalau kita melihat kondisi sekarang yang sedang sulit dan resesi itu yang sudah digembor-gemborkan akan menjangkiti tidak hanya di negara maju tetapi juga negara berkembang, maka pilihannya memang harus ditunda dulu, mengingat beban ekonomi kita yang berat ya, utang kita terus menerus di ugal-ugalan ya, sesuai yang disampaikan oleh Rizal Ramli. Kita saat ini justru ugal-ugalan dalam hal mengambil utang, seperti gali lubang tutup jurang. Kalau kita melihat rekam jejak utang Indonesia sebelum Presiden SBY terakhir itu cuma 2.600, tetapi setelah kesini masa pemerintahan Presiden Jokowi justru ugal-ugalan. Dari awal kita ketahui pada saat kampanye itu sudah dijanjikan ya untuk tidak jor-joran dalam bidang utang ya, tetapi kita ketahui faktanya justru utang itu terus menerus ya, dan sekarang sudah numpuk ya. Dan kalau kita melihat statement dari Menteri Keuangan sama gitu ya, mencari-cari alasan untuk membenarkan utang yang terus menerus diambil oleh. Nah, setelah itu kita ketahui beban ekonomi yang berat ini tentu saja hal yang masuk akal adalah menunda dulu ya, toh menunda itu ya tidak akan memberikan efek ya, nanti bisa dilanjutkan ketika kondisi ekonomi kita itu sudah membaik. Nah, memang yang paling menjadi beban adalah utang yang harus dikembalikan. Banyak negara-negara yang saat ini ya gagal bayar karena utangnya sudah menumpuk. Misalnya di Sri Lanka yang kita ketahui utang sudah menumpuk, dan memang sayangnya ya Sri Lanka itu negara dengan tidak begitu mempunyai sumber daya atau raw material yang bisa diandalkan untuk membayar utang. Nah, kita negara Indonesia tertolong dengan adanya sumber daya alam yang luas ya dan banyak. Dan tahun ini atau akhir tahun 2022 kemarin kita mendapatkan windfall profit dari sumber daya alam, yaitu batu bara yang nilainya naik, dan tentu saja hasil panen dari batu bara itu luar biasa yang harusnya bisa memberikan kita alternatif kreatif untuk berupaya ya membayar utang dan juga membiayai ya negeri ini dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada, terutama dari sumber daya alam yang mendapatkan windfall profit, yaitu dari batu bara. Nah, ini juga permasalahan kita saat ini. Kita adalah negara kaya ya, seharusnya yang harusnya bisa membiayai negara ini dengan gratis ya, kalau ya pengelolaan sumber daya alam kita itu dikelola oleh negara. Nah, saat ini mayoritas sumber daya alam kita dikelola asing dan asing, yang akhirnya hanya sedikit yang kita peroleh. Kita ketahui minyak ya, rata-rata ya minyak, kemudian batu bara, gas alam ya, dan seluruh sumber daya hasil migas itu rata-rata dikuasai oleh asing. Dan
kita hanya mendapatkan sedikit bagian. Misalnya untuk hasil emas yang ada di pegunungan Grasberg di Papua, dari dulu hingga sekarang ya, dari zaman Orde Baru hingga sekarang, sebenarnya ya kita bisa membiayai negara ini ya dengan tanpa pajak, tetapi karena pengelolaan itu masih dikuasai oleh asing dan juga asing, akhirnya kita hanya mendapatkan sedikit. Nah, itulah sistem kapitalisme yang memberikan ruang dan karpet merah kepada para pemilik modal dan hanya memberikan sedikit ya kekayaan bagi negeri ini. Kita hanya mendapatkan sedikit saja. Kalaupun diumpamakan saat ini ya, jika dikelola sumber daya alam itu oleh negeri ini ya, atau pemerintah itu sendiri, maka bisa dipastikan wilayah yang paling kaya yaitu Papua dengan hasil emas yang luar biasa ya. Di situ juga ada potensi emas yang baru, yaitu pegunungan Wabu ya, Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya yang belum tereksplor dan dipotensikan ya, dinilai potensinya itu lebih besar dari pegunungan Grasberg yang saat ini dikelola oleh Freeport ya. Nah, itu masih dari emas ya, belum potensi sumber daya alam kita yang lain, dari minyak bumi ya, kemudian dari batu bara ya, CPO dan lain sebagainya, yang kalau kita itu kelola hasilnya itu bisa membiayai negara ini dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara gratis, dari pendidikan ya, kesehatan, bahkan untuk ya membiayai pensiun bagi seluruh rakyat itu bisa dibiayai dengan biaya dari pengelolaan sumber daya alam. Nah, hitung-hitungan dari pengamat tentang potensi sumber daya alam, ada 6 komoditas saja ya, 6 dari komoditi itu hasilnya luar biasa ya. Nilainya itu sekitar ya, dari 6 komoditas yaitu emas, batu bara, gas alam, nikel, hasil laut, hasil hutan, itu nilainya sekitar 4.250-an triliun. Itu lebih besar daripada APBN kita yang hanya 2.750 triliun. Itu kalau dikelola sendiri oleh pemerintah. Tetapi dengan adanya sistem saat ini kapitalis ya, kita tidak bisa mengharap banyak, dan terus-menerus hasil yang banyak tersebut hanya dinikmati oleh asing dan akhirnya negeri ini hanya mendapatkan hasil yang sedikit. Nah, apakah dengan terus-menerusnya dikangkangi sumber daya alam kita oleh asing dan asing ini bisa memberikan kita kesadaran ya untuk kembali lagi minimal melaksanakan Undang-Undang 1945 pasal 33, bahwasanya bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di negeri ini dikuasai oleh negara dan dibagikan secara merata kepada rakyat, itu bisa dilaksanakan ya. Dan apakah kekayaan alam yang ada tumbuh subur itu ya, itu bisa dikelola kita. Tentu saja ini butuh kesadaran tentang bagaimana memilih sistem yang benar, yang tentu saja menjadi kesalahan ya dengan memilih sistem kapitalis yang kita adopsi sekarang, dan lebih pada memberikan kita ya alternatif sistem yang bisa mengelola itu semua, dikelola dengan sendiri oleh pemerintah dan dibagikan secara merata kepada rakyat dengan bentuk-bentuk ya pelayanan gratis kepada masyarakat, dari pendidikan, kesehatan, dan juga kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Nah, untuk IKN ya, kita tunggu saja ke depan mana yang lebih menguntungkan ya, mengingat kondisi ekonomi sekarang yang sedang tidak baik-baik saja dan ekonomi yang terkesan nyungsep. Nah, memang hal yang paling rasional adalah menunda dan melihat hal urgent yang lainnya yang harus didahulukan daripada mendahulukan yang investasi nilainya besar dan memang tidak menguntungkan untuk dilaksanakan segera mungkin
dan lebih tepat untuk ditunda dulu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.